sahabat semuanya, bagaimana ya peran orang tua dalam mensiasati perilaku remaja di era 4.0 saat ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita simak sejenak ucapan selamat ulang tahun IID yang ke-66 tanggal 22 Desember 2020 dan selamat Hari Ibu dari Ibu Elis Adi Nugroho selaku Ibu Ketua IID Cabang Jember. Selamat ulang tahun IID, Ikatan Istri Dokter Indonesia yang ke-66 tanggal 22 Desember 2020 dan selamat Hari Ibu. Sebagai organisasi mitra sejajar dan pendamping IID, Ikatan Dokter Indonesia, salah satu misi IID adalah menunjang program pemerintah dalam bidang sosial dan kesehatan. Dalam masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan sebagian besar negara di dunia pada saat ini, banyak sekali perubahan yang kita alami. Semua kegiatan termasuk bekerja dan sekolah anak-anak harus dilakukan dari rumah. Awal tahun 2020, mungkin kita belum yakin bahwa era revolusi industri 4.0 akan berjalan di Indonesia. Namun sejak pandemi COVID-19, era 4.0 yang semula angan-angan menjadi keniscayaan. Semua orang termasuk anak-anak dipaksa dan selanjutnya dipermudah dengan adanya teknologi berbasis online dan internet. Anak-anak kita semakin canggih menggunakan gadget berselancar di dunia maya. Oleh karena itu, pada hari ulang tahun IID yang ke-66 ini, pengurus besar IID mengusung tema peran orang tua menyiasati perilaku remaja di era 4.0. Kami akan memberikan sedikit edukasi bagaimana kita para orang tua memberikan arahan yang baik dan benar kepada anak-anak remaja kita di era 4.0 ini. Untuk itu, simak terus tayangan selanjutnya. Halo semuanya, saya Dr. Nurbaiti Bagas MKes. Baru saja kita menyaksikan ucapan selamat ulang tahun IID dan selamat Hari Ibu dari Ketua IID Cabang Jember. Sahabat semua, di tengah gempuran perkembangan teknologi dan komunikasi yang luar biasa saat ini, banyak anak remaja atau anak muda yang sukses berprestasi dan membanggakan kita. Namun, di balik itu, tidak sedikit juga yang terjerembab ke dalam pergaulan sosial yang salah dan menjerat kehidupan anak remaja. Mudahnya berkomunikasi dengan siapa saja membuat perilaku anak remaja terkadang di atas nalar orang dewasa dan kerap juga menyebabkan keresahan kita sebagai orang tua. Perilaku yang menyimpang, bullying, penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, gangguan kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan merupakan kondisi yang mungkin bisa saja terjadi pada anak remaja di keluarga kita. Sahabat semuanya, ada proses panjang perkembangan seorang anak. Remaja adalah suatu kondisi yang unik. Mereka bukan anak-anak dan bukan orang dewasa. Mereka bukan miniatur kita. Oleh karena itu, berikan kesempatan pada mereka untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan kreasi mereka. Jangan memaksakan kehendak kita, tidak boleh melarang ini, tidak boleh melakukan itu, dan sebagainya. Seorang remaja sedang senang-senangnya mencari identitas diri. Pada fase ini, mereka akan sangat menjaga hubungan dengan yang lain, terutama teman-teman sebayanya, baik membangun hubungan sosial dan hubungan emosional. Remaja akan berusaha diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Biasanya mereka bisa diterima oleh kelompoknya bila mempunyai hobi yang sama, misalnya bermusik, berolahraga, mengaji, atau aktivitas lainnya. Bila kurang terampil dan kurang cepat beradaptasi, akan timbul penolakan terhadap mereka, sehingga ini bisa menyebabkan perasaan tersisihkan yang bisa menyebabkan depresi pada anak remaja tersebut. Di masa revolusi industri dan masa pandemi ini, dari hasil penelitian di 9 provinsi di Indonesia, kondisi psikososial anak dan remaja dapat mengalami hal-hal sebagai berikut. Merasa bosan di rumah.
Ini terjadi karena biasanya mereka dapat melakukan berbagai aktivitas di luar rumah, mengalami kekerasan fisik, atau mengalami kekerasan verbal yang mungkin bisa terjadi pada keluarga yang kurang harmonis, merasa khawatir terhadap kekurangan pelajaran, dan merasa tidak aman. Dari hasil penelitian ini juga didapatkan 64% orang tua merasa sudah memberikan atau melakukan praktek pengasuhan yang positif tanpa kekerasan. Sahabat semua, anak atau remaja adalah aset investasi dunia dan akhirat kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin berbagi bagaimana peran kita sebagai orang tua dalam mendampingi remaja di era revolusi industri atau era digitalisasi ini. Adalah sangat penting menjaga keharmonisan hubungan antara anak dengan keluarga dan antara anak dengan lingkungan sosialnya. Jadikan rumah menjadi basis aktivitas yang nyaman, jalin hubungan relasi anggota keluarga yang lebih fleksibel, lebih santai, misalnya mengajak mereka sekali waktu bermain catur, bermain game, dan sebagainya. Berikan perhatian bila sewaktu-waktu mereka membutuhkan atau bertanya kepada kita. Jadilah pendengar yang baik, tampilkan bahasa tubuh yang buat mereka nyaman untuk bisa bercerita apa saja, sehingga kita bisa menjadi sahabatnya yang baik. Bila kita kurang memberikan respon, mereka akan menarik diri dan menjadi tertutup, serta akan lebih dekat kepada gadget. Biasanya mereka lebih suka mengurung diri dan berselancar dengan dunia maya yang bila tidak bisa mengontrol diri dengan baik dapat membawa pengaruh yang negatif. Anak menjadi acuh, tidak peduli terhadap lingkungannya. Misalnya, bila kita bertanya, mungkin mereka akan menjawab seperlunya atau bahkan mengacuhkannya. Sebagai orang tua, jangan ragu ataupun khawatir untuk belajar dan bertanya kepada anak kita tentang tren remaja masa kini. Bila perlu kita tahu istilah-istilah remaja zaman now. Misalnya kita juga tahu apa itu TikTok dan ikut memiliki Instagram, Facebook, sehingga secara tidak langsung kita bisa mengontrol aktivitas mereka tanpa mereka sadari. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita semua atau remaja dapat memanfaatkan ruang virtual dengan sangat dominan. Dalam satu waktu atau kesempatan, kita bisa sekaligus mengikuti 2 atau 3 kegiatan yang sama. Perlu untuk kita ketahui apa yang sedang mereka lakukan. Apakah mereka sedang mengikuti pelajaran sekolah, bermain game, menonton film atau video, atau mereka sedang chatting dengan temannya. Orang tua merupakan sumber belajar pertama. Kita menjadi figur atau role model bagi anak kita. Berikan teladan dalam bersikap. Tidak hanya menyuruh, tetapi memberikan contoh. Emotional bonding di antara kita dengan anak kita tidak akan bisa digantikan oleh apapun. Maka kita sebagai orang tua harus bisa, yang pertama, menyediakan waktu yang berkualitas. Kedua, memberikan kepercayaan dan dukungan emosional. Ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik sehingga ada kejelasan pesan dan dialog yang dapat kita sampaikan. Keempat, menerima dan mendukung potensi yang mereka miliki. Kelima, menerima secara utuh dan realistis terhadap keterbatasan dan kekurangan anak-anak kita. Dengan demikian, akan timbul kenyamanan, rasa aman, trust terhadap anak, dan komunikasi 2 arah. Ada beberapa tips dalam pengasuhan anak remaja. Yang pertama, look, lihat, kenali perubahan kebiasaan mereka. Kedua, listen, dengarkan keluhan tanpa harus menghakimi. Ketiga, link, hubungkan. Bila mereka menemukan masalah, kita bantu mencari alternatif pemecahannya. Sahabat semua, terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah doa dan pendekatan spiritual. Dekatkan mereka dengan Al-Quran, dengan buku-buku agama atau kitab suci lainnya. Libatkan mereka dalam aktivitas yang positif seperti mengikuti pengajian dan mengikuti berbagai kegiatan sosial. Sabar dan doa insya Allah akan mengantarkan para remaja kita untuk menjadi remaja yang berakhlak mulia, tangguh, berkarya, mampu berprestasi dan memajukan bangsa dan negara kita. Oke, demikian penjelasan dari saya kali ini. Selanjutnya kita mau bahas topik apa lagi ya di channel YouTube ID Jember Official? Yuk
tulis saran dan masukan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya, like, subscribe, serta aktifkan notifikasi pada video ini agar kamu menjadi orang yang pertama mengetahui video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Masyarakat sehat, masyarakat sejahtera.